Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Rohma dari program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem indera pada manusia. Selamat menonton. Manusia itu memiliki beberapa alat indera atau bisa juga disebut dengan panca indera. Ada indera penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan juga pengecap. Masing-masing indera ini memiliki reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari lingkungan maupun dari dalam tubuh. Alat indera merupakan organ yang memiliki reseptor khusus untuk menerima rangsangan. Berdasarkan sumber rangsangannya, reseptor bisa dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada eksteroseptor, yaitu reseptor yang menerima rangsangan dari luar tubuh. Yang kedua ada interoseptor, yaitu reseptor yang menerima rangsangan dari dalam tubuh. Yang ketiga ada proprioseptor, yaitu reseptor yang ada pada jaringan ikat sendi, otot, dan juga urat otot. Proprioseptor ini berkaitan dengan kinestetis, yaitu kemampuan tubuh untuk mengetahui posisi dan juga gerakan tubuh. Yang dimana kinestetis ini membantu koordinasi dalam sikap tubuh dan gerakan tubuh. Berdasarkan rangsangannya, reseptor juga dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada kemoreseptor, yaitu reseptor yang menerima rangsangan kimia, seperti yang ada pada hidung dan juga lidah. Yang kedua adalah fotoreseptor, yang menerima rangsangan berupa cahaya, seperti yang terdapat pada mata. Dan yang ketiga adalah audioreseptor, yaitu menerima rangsangan berupa suara yang seperti terjadi pada telinga. Nah, sedangkan mekanoreseptor itu terdapat pada kulit yang menerima rangsangan berupa getaran, sentuhan, maupun tekanan. Oke, kita akan membahas dari indera yang pertama dulu, yaitu indera penglihatan. Indera penglihatan ini adalah mata. Dan tidak hanya bola mata saja, namun ada beberapa organ yang membantu melindungi fungsi dari mata. Alat bantu yang pertama ada alis mata. Alis mata ini fungsinya untuk menjaga mata dari keringat. Selanjutnya ada kelopak mata, di mana fungsi dari kelopak mata ini adalah untuk melindungi bagian depan mata dan memiliki konjungtiva yang dapat menghasilkan cairan bening untuk membantu melumasi mata. Selanjutnya ada bulu mata. Pada akar bulu mata ini ada sebuah kelenjar minyak yang bisa disebut sebagai kelenjar Zeiss. Nah, yang terakhir ada kelenjar air mata atau bisa juga disebut sebagai aparatus lacrimalis. Kelenjar ini tuh berfungsi untuk membantu mata agar tetap bersih dan juga basah. Nah guys, ini adalah bentuk dari konjungtiva. Dia itu fungsinya melapisi mata dan juga kelopak mata. Dan ada kelenjar meibomian. Dia itu menghasilkan lemak agar kedua kelopak mata itu tidak saling melekat. Nah, dan ini adalah lapisan tarsal. Dia ini jaringan ikat kuat yang membantu menopang mata. Nah, selanjutnya ada otot orbicularis oculi. Dia ini berfungsi untuk membantu menutup bola mata. Bola mata memiliki 6 otot lurik yang menghubungkan bola mata dengan tulang di sekitarnya. Otot-otot ini berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Lapisan bola mata sendiri itu tersusun atas 3 bagian utama, yaitu ada sklera, koroid, dan juga retina. Sklera itu adalah bagian putih mata yang bersifat tidak tembus cahaya. Sedangkan kornea adalah bagian depan mata yang transparan dan dapat dilewati cahaya. Koroid itu mengandung pembuluh darah dan juga pigmen. Pada bagian depannya, koroid ini membentuk iris, pupil, dan berkaitan dengan lensa mata. Sedangkan retina itu mengandung sel-sel yang menerima rangsangan cahaya. Nah, sklera ini merupakan lapisan mata yang tersusun dari jaringan ikat fibrosa. Sklera ini berwarna putih dan berfungsi sebagai pelindung bola mata.
Pada bagian luar sklera itu ada lapisan sel epitelium namanya, yang membentuk membran konjungtiva. Konjungtiva ini membantu menjaga kelembaban mata. Sementara itu, bagian depan sklera bersifat transparan yang disebut dengan kornea. Kornea ini fungsinya untuk menerima cahaya yang masuk ke dalam bagian mata. Pada bagian depan mata itu ada iris, pupil, dan juga lensa, di mana iris ini fungsinya untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata melalui pupil. Di dalam iris ini ada otot dilator yang berfungsi memperlebar pupil dan otot sphincter yang berfungsi memperkecil pupil. Nah, si pupil ini tuh merupakan lubang yang berbentuk bulat dan berada di tengah iris. Lalu ada lensa mata yang terletak di belakang iris dan diikat oleh jaringan yang disebut ligamentum suspensorium. Lensa mata itu bentuknya cembung pada kedua sisinya atau disebutnya biconvex. Lensa mata ini fungsinya untuk memfokuskan bayangan agar jatuh tepat pada bagian retina yang sesuai. Kemampuan mata untuk menyesuaikan ketebalan lensa itu disebutnya akomodasi. Ketika kita melihat benda yang jauh, otot silaris akan mengalami relaksasi sehingga lensa menjadi lebih pipih. Sedangkan ketika melihat benda yang dekat, otot silaris berkontraksi sehingga lensa menjadi lebih cembung. Di dalam mata itu ada yang namanya aqueous humor dan vitreous humor, di mana mereka akan membantu menjaga bentuk mata dan juga mendukung proses masuknya cahaya menuju retina. Dalam retina itu ada dua sel penting, yaitu ada sel batang dan juga sel kerucut. Sel batang ini lebih berperan ketika ada cahaya yang redup, sedangkan sel kerucut itu lebih berperan ketika ada sebuah warna dan akan bekerja lebih baik ketika ada cahaya yang terang. Retina atau tunica nervosa ini adalah salah satu bagian mata yang dimana ia akan menangkap cahaya. Kemudian informasi dari retina ini akan diteruskan melalui beberapa sel saraf sehingga nantinya akan dibawa ke otak melalui saraf optik. Nah, pada fotoreseptor di retina itu terdiri atas dua sel. Yang pertama ada sel batang, yang kedua sel kerucut. Sel batang ini dia tuh lebih sensitif terhadap cahaya dan memiliki pigmen rhodopsin. Sebaliknya, sel kerucut ini akan membantu kita melihat warna. Nah, hubungan antara fotoreseptor dan juga neuron itu seperti apa sih? Jadi, ketika ada sebuah rangsangan cahaya yang diterima oleh fotoreseptor akan dikirimkan kepada sel bipolar, lalu kepada sel ganglion. Setelahnya, si informasi tersebut akan diteruskan melalui saraf optik. Nah, bagaimanakah jalur neuron untuk penglihatan? Jadi, impuls retina yang dibawa melalui saraf optik menuju otak, nanti informasi tersebut akan diproses ketika di otak, akan diproses sehingga kita bisa mengenali dan juga memahami apa yang saat ini sedang kita lihat. Ada beberapa kelainan yang terjadi pada mata, diantaranya adalah miopi dan juga hipermetropi, di mana miopi ini adalah kondisi rabun jauh, sedangkan hipermetropi ini merupakan kondisi rabun dekat. Ini koreksi yang bisa dilakukan kepada mata, diantaranya ada ini. Baik, selanjutnya kita ke indera yang kedua, yaitu indera pendengaran. Telinga itu memiliki 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, tengah, dan juga dalam. Ketiga bagian tersebut sama-sama membantu tubuh kita untuk mendengar dan juga menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya kita ke pembagian daerah telinga. Ada telinga luar, tengah, dan juga dalam. Telinga luar ini berfungsi untuk menerima suara dan diteruskan ke gendang telinga. Setelah itu, getaran diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran yang terdapat
pada telinga tengah. Di telinga bagian tengah itu terdapat 3 tulang pendengaran, ada tulang martil, landasan, dan sangguardi. Ketiganya membantu meneruskan getaran suara menuju telinga bagian dalam. Di bagian telinga dalam itu ada yang namanya koklea. Koklea ini berperan dalam pendengaran, serta ada bagian lain yang juga berhubungan dengan keseimbangan. Di dalam koklea terdapat organ korti yang memiliki sel rambut sebagai reseptor pendengaran. Bagaimanakah cara kita bisa mendengar? Jadi, proses mendengar itu dimulai ketika ada gelombang suara yang masuk ke dalam telinga dan menggetarkan gendang telinga. Getaran tersebut akan diteruskan melalui tulang pendengaran menuju koklea, lalu diterima oleh sel rambut dan diubah menjadi impuls saraf dan diteruskan ke otak. Fungsi telinga secara sederhananya telinga itu tetap menangkap suara, lalu meneruskan getarannya, dan mengubahnya menjadi impuls saraf. Impuls tersebut kemudian diproses oleh otak sehingga kita bisa mendengar suara. Selain untuk mendengar, telinga bagian dalam juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Urtikulus, sakulus, dan saluran semisirkuler membantu tubuh mengetahui posisi serta perubahan gerak kepala. Adapun gangguan dari pendengaran atau tuli itu dapat dibedakan menjadi tuli konduktif dan tuli syaraf. Tuli konduktif itu berkaitannya dengan gangguan penghantaran suara, sedangkan tuli saraf itu berkaitannya dengan kerusakan pada bagian saraf atau pusat pendengaran. Masuk ke indera yang ketiga, yaitu indera peraba. Indera peraba ini terdapat pada kulit. Jadi, kulit itu memiliki berbagai reseptor yang memungkinkan kita merasakan sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan juga rasa sakit. Pada kulit terdapat beberapa jenis reseptor seperti corpuscula Meissner, Pacini Ruffini, serta ujung saraf bebas. Masing-masing memiliki fungsi dalam menerima jenis rangsangan tersebut. Reseptor kulit dapat menerima berbagai rangsangan seperti sentuhan, tekanan, panas, dingin, hingga rasa sakit. Karena itu, kulit tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh saja, tetapi juga sebagai alat indera. 3 lapisan kulit itu ada apa aja sih? Ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Di dalam lapisan tersebut terdapat berbagai struktur seperti pembuluh darah, saraf, kelenjar, dan reseptor sensorik. Ada beberapa reseptor kulit yang memiliki fungsi yang berbeda. Misalnya, corpus Meissner berkaitan dengan sentuhan, corpus Pacini dengan tekanan, dan ujung saraf bebas dengan rasa sakit. Nah, selanjutnya kita masuk ke indera yang keempat, yaitu indera pengecap. Indera pengecap ini adanya pada lidah. Dalam lidah ada yang namanya papila. Di dalam papila ini ada yang namanya tunas pengecap. Tunas pengecap inilah yang akan membantu kita untuk merasakan rangsangan dari makanan dan juga minuman. Tunas pengecap ini terdiri dari beberapa sel yang membantu kita menerima rangsangan kimia dari makanan. Rangsangan tersebut akan diteruskan sebagai informasi saraf sehingga kita dapat mengenali rasa. Selanjutnya kita ke indera yang terakhir, yaitu indera penciuman. Indera penciuman ini adanya di hidung. Di dalam hidung ada yang namanya sel reseptor penciuman. Sel reseptor penciuman ini yang akan menerima rangsangan dari molekul bau yang masuk bersama dengan udara. Proses penciuman terjadi ketika molekul bau berikatan dengan reseptor penciuman sehingga nantinya akan membentuk impuls saraf. Nah, impuls tersebut kemudian akan dikirimkan ke otak sehingga kita dapat mengenali dan juga membedakan macam-macam dari bau. Jadi, pada dasarnya manusia ini memiliki 5 indera utama, yaitu ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk pengecap, dan kulit untuk meraba. Dan setiap indera memiliki masing-masing reseptor khusus yang akan menerima rangsangan, kemudian akan diteruskan ke bagian otak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat dimengerti. Selebihnya, saya meminta maaf atas segala kekurangan yang ada pada video ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.